Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami kau ajak untuk melihat buah-buah hidup kami masing-masing. Buah yang abadi, yang kekal, yang menjadi tanda makna dari kehidupan kehadiran kami di dunia ini. Berkatilah kami ya Bapa untuk sungguh menyadari dan bersyukur atas buah-buah itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirah mengingatkan kita akan satu hal yang mendasar. Begitu banyak orang seluruh dunia, tetapi hanya sedikit orang yang dikenang. Sedikit orang yang memiliki makna bagi orang lain. Ya. Contohnya adalah dalam gereja Katolik para santo-santa yang bahkan ratusan tahun telah meninggal, tetapi kemudian tetap diingat jasanya, kebaikannya, keutamaannya. Terutama juga kita lihat dalam diri Bunda Maria dan Santo Yosef, dikenang selama-lamanya dan sampai sekarang terus berbuah bagi banyak orang, untuk keselamatan banyak orang, untuk kebaikan banyak orang. Saya kira ini menjadi suatu ukuran, suatu tanda bahwa kita juga harus memiliki seperti itukah? Atau kita habis, selesai, sudah selesai? Atau inilah suatu pertanyaan yang mendasar, untuk apa kita nanti setelah kita mati? Legasi apa? Warisan apa yang mau kita salurkan kepada orang lain? Ya, legasi. Dan untuk itulah maka dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk berbuah. Hari ini Yesus marah bahkan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Jadi dalam tanda petik jangan kita mengira bahwa hidup kita itu ya bagi orang Katolik mungkin sebagai imam, sebagai biarawan, sebagai biarawati dan seterusnya. Ya, dengan begitu apakah buah-buah itu dalam kehidupan kita nyata enggak? Nah, secara gerejawi ada 3 hal ringkasan dari seluruh buah-buah dan keutamaan hidup kita itu adalah iman, harapan, dan kasih. Apakah aku menyerahkan hidupku seluruhnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk mengubah hidupku? Ya. Sebagai tubuhku, pikiranku, seluruh diriku ini adalah bait Allah. Apakah hidupku bukan menjadi sarang penyamun atau menjadi sarang Roh Kudus? Ya, dan itulah menjadi panggilan kita bersama sekarang ini adalah bagaimana kita berbuah. Imanku, keyakinanku dengan segala penderitaan dan kesulitanku. Semua itu mengarah kepada 3 ini, ya, ke iman, harapan, dan kasih. Iman itu adalah tantangan kita untuk percaya bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita, menelantarkan kita. Abandon, forsaken us. No, tidak pernah. Hati Tuhan itu adalah hati yang penuh kasih, yang Tuhan yang seberat apapun, sesulit apapun, serumit apapun kehidupan kita, ketika kita pasrah kepada Tuhan. Ya, tentu saja dalam hidup ini Tuhan terus akan membantu kita. Tapi juga pada akhirnya hidup yang abadi, yang kekal, beriman itu buahnya adalah ke surga. Jadi ketiga aspek ini, harapan. Jadi demikian juga harapan, tidak pernah putus asa. Entah karena problem hidup kita yang sulit dan berat. Dan akhirnya kasih, mencintai, mengasihi, menerima, mengharapkan. Ya. Jadi ketiga seluruh proses di hidup kita adalah proses untuk membangun, untuk menguatkan, untuk memperdalam ketiga inti ini. Inilah buah, inilah kunci dari seluruhnya, diukur indikasinya kepada ini semua. Ya, jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita semua menghasilkan buah berlimpah, semakin banyak mencintai, mengasihi. Cinta bukan sesuatu yang luar biasa dalam tanda petik, artinya berada di sekitar kita, di keluarga kita, di tempat kita berada, kita belajar mencintai apa yang Tuhan cintai, Tuhan kasihi, ya, bukan kepada apa yang ku kehendaki, yang ku inginkan, apa yang ku senangi. Dan itu bukan sekali lagi yang mudah, dan itulah salib. Ketika kita membangun ketiga keutamaan ini, ya, maka
keutamaan itulah yang membuat kita diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak marah dengan kita, ya, tidak mengutuk kita karena masih ada buah yang berlimpah yang Tuhan berikan, yang ada pada diriku. Ya. Jadi para saudaraku terkasih, semoga kita semua diingatkan sekali lagi akhir hidup kita. Waktu begitu cepat, umur kita begitu cepat sekali. Bahkan kalau seandainya dikatakan bahwa ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan akan menyatakan dirinya yang kedua kalinya, bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Tapi bukan itu yang penting. Tapi kapanpun, saat apapun kita harus siap dan waspada dan mengusahakan ketiga hal itu sebisa mungkin, semampu mungkin, sekuat mungkin. Semoga kita semua berjuang, berusaha di bagian kita, ya, di bagian kita berjuang dan berusaha semampu sebisa kita untuk menciptakan iman, harapan dan kasih semakin dalam, semakin kuat, semakin teguh, semakin nyata di dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati kita semua dan menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah. Ya, Yesus marah juga karena orang Yahudi yang menggunakan bait Allah sebagai tempat untuk berdagang, tempat untuk sarang penyamun. Apakah tubuh kita menjadi sarang penyamun atau sarang Roh Kudus? Sarang penyamun artinya kita mendengarkan dorongan-dorongan yang tidak baik dalam diri kita, atau kita mendengarkan dorongan-dorongan yang baik. Roh Kudus yang membimbing, menuntun kita, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Semoga tubuhku, pikiranku, perasaanku, ragaku adalah sarang Roh Kudus, di mana aku bisa membagikan kepada orang lain apa yang baik dan apa yang berguna, apa yang bermakna bagi hidupku, bagi orang lain. Dan untuk itu maka kita harus belajar untuk mendengarkan kehendak Tuhan, menjadikan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang pribadi, yang kelihatan, yang bisa kita ajak omong, yang bisa kita ajak bicara, yang bisa kita ajak bersekutu, ya. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang tanpa nama, Tuhan yang ada nama, dan namaku juga dipanggil Tuhan dengan namaku, dan aku memanggil Tuhan dengan namanya sendiri, Yesus Kristus, Bunda Maria, Santo Yosef, ya, Allah Bapa di surga. Semoga Anda dan saya hidup berusaha sesuai dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku untuk bermanfaat bagi orang lain. Itulah buah yang harus kita perjuangkan dan harus kita gali, perdalam. Semoga Tuhan menyadarkan kita akan panggilan ini. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.